warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Imam bakal ceritakan asal Bilal bin Rabah muzi yang merdu suaranya. Pada zaman dahulu, Bilal bin Rabah berasal dari Ethiopia, Afrika. Dia berkulit hitam legam dengan rambut keriting. Ayahnya bernama Rabat, sedangkan ibunya bernama Hamamah. Sejak kecil Bilal sudah menjadi budak majikan terakhir yang adalah Umayyah bin Khalaf. Sungguh malang bagi Bilal karena mendapat majikan yang kejam seperti Umayyah bin Khalaf. Sangat majikan terus menyuruh Bilal bekerja keras dan baik. Siang maupun malam Bilal sering sedikitnya, karena Bilal hanya seorang penduduk yang diperjualbelikan sehingga tidak ada yang menghargai dan melindungi hidup Bilal. Sungguh penuh penceritaan. Subhanallah. Apa benar kamu sudah masuk Islam? Tanya Umayyah. Bilal bisa saja berbohong karena dia tahu akan mendapat siksa jika berkata jujur, namun dia lebih memilih untuk jujur mengakui bahwa dia sudah menjadi seorang muslim. Mendengarnya, Umayyah sangat marah. Umayyah sangat marah. Harus menyembah berhala dan Lata dari Uzza. Beriak Umayyah sambil mencambut Bilal. Namun Bilal menolak. Dia hanya mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Meskipun berkali-kali dicambuk, Bilal tetap menolak keinginan Umayyah. Kemudian Umayyah memanggil pemuda berandalan di Mekah untuk memukul Bilal. Ayo kalian pukuli dia, budak ini yang harus kembali menyembah berhala. Astagfirullahalazim. Para pemuda berandalan itu lalu menggarak Bilal mengelilingi
keliling Mekah sambil memukuli dengan kejam orang Quraisy yang melihatnya. Tapi sebelum itu kita yang mengingati kalian subscribe. Silahkan kalian subscribe di channel kita ini karena sumber gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe di channel kita karena bersama gratis coy. Dan kemudian juga turut mencaci Bilal dan memaksanya untuk kembali menyembah berhala. Lalu pun disiksa dengan begitu berantanya dan sangat menderita. Bilal tetap teguh dengan pendiriannya. Ditetap ingin memeluk agama Islam. Umayyah bin Khalaf jadi kebingungan dengan keteguhan Bilal. Dia lalu menyuruh Bilal lepaskan bajunya dan berbaring di atas pasir gurun yang amat panas. Kemudian Umayyah menaruh batu besar di atas dada Bilal dan memaksanya menyembah berhala. Bilal ya sudah sangat kehausan dan kesakitan berkata, Ahad, 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 Ahad. Keesokan harinya, dari kembali Umayyah menyuruh Bilal berbaring di gurun pasir yang panas dan mengimpit dadanya dengan batu besar. Bilal pun tetap berkata, Ahad, 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 Ahad. Namun kondisi Bilal sudah sangat lemah dan mengkhawatirkan. Syukurlah. Kemudian Abu Bakar lewat di sana karena merasa iba dengan kondisi Bilal. Abu Bakar pun mendekati Umayyah untuk menyatakan penginginannya membeli Bilal. Karena Umayyah adalah seorang yang licik dan dia lalu menjual Bilal dengan harga yang sangat mahal. Harganya 9 ukiah emas katanya. Meskipun mahal, Abu Bakar tetap membayarnya setelah mendapat uang Umayyah dan kemudian tertawa berkekek. Sebenarnya budak ini
harga 1 ukiah emas. Mendengar hal itu Abu Bakar lalu tersenyum. Kalau harganya 100 kali lipat pun saya tetap akan membayarnya, ucap Abu Bakar yang dibalas dengan wajah cemberut Umayyah. Oh, subhanallah. Setelah dibeli Abu Bakar, Bilal mengira dirinya akan menjadi budak Abu Bakar, namun bertanya Abu Bakar malah memerdekakannya. Sejak itu Bilal tidak lagi menjadi seorang yang budak, yang dia sudah menjadi muslim yang merdeka semua. Muslim pun menghormati dan memperlakukannya dengan baik. Bilal juga ikut hijrah ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil air kayak maus. Bisa ya, saya minum air dulu. Makasih. Baca bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Azakaum. Lawan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia Madinah, para umat Islam bergotong royong membangun masjid yang pembangunan dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah pun turun bekerja membangun masjid dengan semangat dan tinggi sekali. Sesuatu hari setelah masjid selesai dibangun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk mengumandangkannya azan, yaitu seruan kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Bilal pun menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Saat mendengar suara Bilal, semua umat Islam takjub karena tertanya Bilal memiliki suara yang amat merdu saja. Itu pula Bilal bertugasan sebagai muadzin, yaitu sebutan lagi orang yang kumandangkannya. Sesuatu hari ketika Raja Habasyah menghadiahkan tombak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tombak ini merupakan barang istimewa
memiliki raja Habasya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tongkat itu kepada Bilal. Banyak kejadian penting yang dia alami Bilal bin Rabah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ada peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah bersama dengan 10 pasukan Islam untuk membebaskan Mekah dari orang-orang jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah dengan damai dan tanpa perang, serta menghancurkan apa nih? Menghancurkan apa nih? Namanya? 360. Menghancurkan 360 patung berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Saat salat zuhur tiba, Rasulullah SAW berseru kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, naiklah ke atas Ka'bah dan kumandangkan azan." Bilal pun naik ke atas bangunan suci yang itu dan mengumandangkan azan. Saat mendengar suara merdu dari mata budak itu, ribuan orang Mekah menjadi terharu. Mereka terkayum. Ini nih, terkayum tuh begini sih. Kagum. Mana. G. Kagum dengan keindahan suara Bilal. Sudah. Lo belum habis lagi. Namun orang-orang Quraisy ternyata masih tidak menyukai Bilal dan kini mereka menjadi iri padanya karena Bilal telah mendapat kehormatan. Salah satu kaum Quraisy yang iri adalah Haris bin Hisham. Haris bin Hisham. Ya. Dia sangat kaget saat melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Haris sangat menyesal karena melihat kejadian itu. "Kenapa kau tak mati saja sebelum ini?" Saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Bilal termasuk orang yang paling sedih, yang saking sedihnya saat mandakan azan. Bilal kesulitan untuk menyelesaikan karena
akan tangisnya dia berisi karena mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengumandangkannya ashadu anna Muhammad Rasulullah. Sejak itu dia tak sanggup lagi mengumandangkan kan azan. Intinya sedikit. Langsung ubah. Cerita yang ubah lagi. Bilal bin Rabah lalu pindah ke negeri Syams. Di sana dia juga tidak pernah sekalipun mengumandangkan azan, namun ketika Umar bin Khattab mengunjunginya dan memintanya untuk mengumandangkan azan, Bilal bersedih melakukannya. Sayangnya itu adalah azan terakhir Bilal, karena setelah itu Bilal meninggal dunia. Dia meninggal dengan keadaan tersenyum, bahkan dia sempat berkata, aku akan berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Langsung habis dah. Oke guys, jadi ini kita sudah menceritakan tentang Bilal yang sanggup sedih, yang paling menyedihkan. Kami akan menutupan Subhanallahil wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subscribe dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.